Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Lakukan perjalanan panjang, seringnya kita mempersiapkan bekal. Kalau sekarang mungkin hanya uang atau ATM. Kalau dulu bekalnya banyak, makanan, minuman, senjata, kemana-mana itu seringnya membawa itu bekal untuk membela diri dan macam-macam. Nah, sebaik-baik bekal itu takwa. Kalau bertakwa, insya Allah pasti akan nyaman. Andai di dunia tidak nyaman karena dibegal atau dirampas orang, ditipu orang atau miskin macam-macam itu, seringnya hatinya orang yang begitu itu selama dia bertakwa insya Allah nyaman saja, enjoy saja, karena dia bertakwa. Kalau ada musibah di penjara umpamanya, serasa berkhalwat, ada musibah diusir dari kampung halamannya, serasa siyahah, siyahah itu rekreasi, dibunuh, syahid bagi dia. Kenapa? Karena mempunyai keimanan. Iman itu rentetannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi itu mapan, pemuda, pejabat, gajinya banyak. Kalau mungkin sekarang, kalau dikiaskan sekarang gajinya banyak, tetapi ditinggalkan itu semua karena takut mendapatkan masalah yang agak besar di dunia, disiksa oleh rajanya. Kenapa kok rela meninggalkan kemapanan itu? Karena ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau enggak salah menurut perhitungan saya sekarang tanggal 16 Ramadan. Nanti malam insya Allah setelah maghrib masuk 17 Ramadan. Sebagian umat Islam meyakini Al-Quran pertama-tama diturunkan itu di tanggal 17 Ramadan tahun 11 sebelum hijrah. Ada SM, ada M, ada hijrah, ada SH, ada tahun hijriah, ada tahun sebelum hijriah, ada tahun Masehi, ada tahun sebelum Masehi. Nah, diturunkannya Al-Quran menurut sebuah versi 17 Ramadan 11 SH. Mereka berpendapat ada ayat cara membagi rampasan perang atau cara apa gitu ya. Terus ditutup, kalau kamu beriman kepada Allah, kalau kamu beriman kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yang kami turunkan yaumal taqal jam'an, yang kami turunkan yaumal furqan, di hari furqan. Apa hari furqan itu? Yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua pasukan. Para ulama menjelaskan bertemunya dua pasukan itu waktu perang Badar, ya sekitar tahun 2 Hijriah, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, Rasulullah itu poso-poso ya perang. Nah, kalau kita mau kerja bakti atau duduk kuburan saja dicepai aqua, air mineral, kopi. Poso-poso duduk kuburan itu cepaannya di situ. Nah, Rasulullah, para sahabatnya Ramadan itu perang dan tetap puasa. Kebanyakan mereka tetap puasa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, landasannya mereka begitu. Al-Quran itu diturunkan waktu hari Furqan. Hari Furqan itu hari bertemunya dua pasukan. Nah, menurut catatan sejarah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ada yang lain yang menjelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran itu ya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya menurut
hadis-hadis yang sahih terjadi pada kalau enggak 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Atau hadis, ayat yang saya bacakan tadi di surat yang ke-44 ayat 1 sampai 4, demi Al-Qur'an yang menjelaskan, yang sangat jelas. Kami turunkan dia, Al-Quran itu, di malam yang penuh barokah, yang diberkahi. Sesungguhnya kami sebagai pemberi peringatan. Di malam itu dijelaskan segala urusan dengan hikmah, dengan bijaksana. Nah, itu dilakukan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Penulisan takdir-takdir, penulisan ayat Al-Quran secara utuh. 6.200-an ayat ini sudah ditulis sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi, seluruh kandungan Al-Quran itu sudah ditulis oleh Allah. Seluruh takdir, seluruh makhluk juga ditulis oleh Allah. Termasuk kita sekarang ini Jumatan di Masjid Nurul Huda begini ini, yang satu sana ngantuk umpama, yang satu sana ngomong, yang satu sini ngelamun, sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi dulu. Itu sudah diketahui si A jajar ini, yang khutbah ini, itu sudah diputuskan. Nah, setelah itu ada yang diturunkan, ya bukan ada ya, memang diturunkan. Al-Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah, dari Lauh Mahfud diturunkan lagi ke Baitul Izzah. Dan menurut penjelasan para ulama yang meyakini 17 Ramadan itu diturunkannya waktu itu 17 Ramadan bersamaan dengan Perang Badar, bersamaan dengan wahyu pertama yang disampaikan oleh Jibril di Gua Hira itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Kejadian itu bersamaan. Nah, nggak ada yang harus dipertentangkan dari dua pendapat ini. Kalau mempercayai Al-Quran diturunkan pada 21 Ramadan atau 23 atau 25 dan seterusnya tadi, atau yang 17 Ramadan, nggak harus kita gontok-gontokan, nggak harus kita saling mencaci. Enggak diperingati pun enggak apa-apa. Yang lebih penting itu adalah kita diberikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dan petunjuk hidup itu harus kita pegangi. Seperti digambarkan di surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Inilah Al-Quran. Jalanku, kata Allah. Mustaqimah, yang lurus. Ikutilah dia. Kalau kita nggak mengikuti Al-Quran tapi mengikuti falsafahnya nenek moyang, maka boleh dijamin bahwa itu akan kurang tepat. Makanya di surat Thaha itu ya, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang berpaling dari zikir kepadaku, maksudnya zikir itu bukan hanya mengingat eksistensinya Allah saja, tetapi juga mengingat kehendak-kehendaknya. Nah, kehendak-kehendaknya itu ada yang diturunkan, diputuskan di dalam Al-Quran. Itu semua kalau dijotai, kita berpaling, kita melengos, berpindah dari memperhatikan Al-Quran kepada mencari yang lain, maka ma'isyatan dhanka, kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka di Jumat yang penuh barokah ini, marilah kita ingat kembali akan hajat kita untuk banyak-banyak belajar Al-Quran lebih dalam lagi. Dengan banyak-banyak belajar Al-Quran itu, memahaminya, akhirnya kita termotivasi untuk menjalankannya. Setelah itu kita juga termotivasi untuk
mendakwahkan, mengajak orang lain untuk menjalankan apa yang sudah kita jalankan itu.